Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. halo semuanya, selamat datang di Di Our Vlog. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wegi Putri Makiawati Pratidina. Saya Puja Walias. Saya Muhammad Ramlan. Saya Rismawati. Saya Lista Rahayu. Kami adalah mahasiswa semester 3 jurusan PGSD Universitas Trilogi. Oh iya, vlog ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Oleh Bapak Karim, SPI MPI. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Unit Desa atau bisa disingkat KUD. Disimak ya teman-teman, stay tune. Koperasi Unit Desa adalah sebuah organisasi yang berbasis di tingkat desa ataupun kelurahan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bersama. Dan koperasi ini biasanya didirikan oleh sekelompok warga desa yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan potensi ekonomi lokal. Nah, selanjutnya yaitu fungsi Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, yaitu meningkatkan produksi pendapatan anggota. KUD berupaya meningkatkan produksi pertanian, perikanan, peternakan, atau usaha lainnya yang dijalankan anggotanya dengan melalui penyediaan sarana, produksi, pelatihan, dan pendampingan. Dengan meningkatnya produksi pendapatan anggota pun diharapkan meningkat. Selanjutnya yaitu mewujudkan pendapatan yang adil dan merata. KUD juga berperan memastikan bahwa hasil usaha didistribusikan secara adil kepada anggotanya, dilakukan dengan sistem bagi hasil yang transparan dan proporsional. Yaitu selanjutnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, membantu proses pemasaran produksi yang dapat dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, dan penjualan hasil produksi secara bersama-sama. Dan anggota dapat memperoleh harga yang lebih baik dan mengurangi resiko kerugian. Menyediakan sarana produksi dan modal usaha. KUD menyediakan sarana produksi seperti pupuk, bibit, alat pertanian, dan perikanan. Dengan harga yang lebih terjangkau, KUD juga memberikan pinjaman modal usaha kepada anggota dengan persyaratan yang mudah. KUD juga mengembangkan berbagai unit usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi kebutuhan masyarakat desa, seperti unit simpan pinjam, unit pertokoan, unit jasa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. KUD merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan masyarakat. Untuk itu sendiri, KUD juga mengutamakan kepentingan anggota masyarakat di atas keuntungan semata. Nah, materi berikutnya yaitu bagaimana sih perkembangan koperasi unit desa di Indonesia. Keberadaan induk koperasi unit desa atau induk KUD tidak terlepas dari eksistensi dan peran koperasi unit desa atau KUD dalam pembangunan nasional. Pada tahun 1963, pemerintah memprakarsai pembentukan Koperta di kalangan petani yang produk utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok, terutama padi. Pada tahun 1966 sampai 1967 dikembangkan BUD atau Badan Usaha Unit Desa sebagai tindak lanjut dari Koperta. Nah, tugas utama BUD ini adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi, termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyedia sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Dalam rangka tugas inilah BUD melakukan pembelian gabah, menggiling dan menyetor beras ke Dolog, serta menjadi penyalur produk. Kemudian konsep pengembangan koperasi di pedesaan ini disatukan menjadi BUD atau KUD. Kemudian lahirlah KUD yang secara bertahap menggantikan peran BUD. Dalam tahun-tahun pertama perkembangan KUD sangatlah pesat. Kehadiran KUD juga tidak terlepas dari strategi pemerintah, khususnya dalam rangka pengadaan pangan. Sejak awal perkembangan KUD, pemerintah menetapkan strategi 3 tahap pembinaan KUD, yaitu ofisialisasi, ketergantungan kepada pemerintah masih sangat besar. Deofisialisasi atau debirokratisasi merupakan ketergantungan kepada pemerintah secara bertahap dikurangi. Dan yang terakhir, otonomi, yaitu kemandirian.
Sejalan dengan strategi pembinaan dan pengembangan KUD tersebut, di kalangan pengurus KUD timbul pikiran untuk membentuk pusat KUD atau koperasi sekunder. Nah, dengan latar belakang ini, beberapa pengurus KUD di beberapa daerah memprakarsai pembentukan pusat KUD. Pusat KUD pertama yang dibentuk adalah Pusat KUD Mataram di Yogyakarta pada tahun 1973. Lalu di tahun 1974 muncul pusat KUD baru, yaitu yang pertama Pusat KUD Jawa Barat, lalu ada Pusat KUD Sumatera Utara, Pusat KUD Jawa Tengah, lalu Pusat KUD Lampung. Di tahun 1975 Pusat KUD Bengkulu, Pusat KUD Kalimantan Selatan, dan Pusat KUD Jawa Timur juga ikut dibangun, dan seterusnya di daerah-daerah lain. Gagasan untuk membentuk induk KUD secara resmi muncul untuk pertama kali pada Forum Musyawarah Nasional Koperasi atau Munaskop ke-10 pada tanggal 7 sampai 8 November tahun 1977 di Jakarta. Selanjutnya yaitu dampak positif KUD bagi perekonomian masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan petani. KUD seringkali menjadi sarana bagi petani untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih baik. KUD juga dapat menyediakan berbagai input produksi pertanian, dimulai dari seperti pupuk, bibit, dan obat-obatan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua yaitu sebagai sumber kredit. KUD berperan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit bagi anggota, terutama bagi petani yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sangat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pemasaran hasil pertanian. KUD membantu memasarkan hasil pertanian anggota ke pasar yang lebih luas, baik pasar lokal maupun nasional. Dengan demikian, petani dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak dan mendapatkan harga yang lebih baik. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada pemberdayaan masyarakat. KUD mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Hal ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap koperasi. Selanjutnya, yaitu ada stabilitas ekonomi. KUD dapat membantu menstabilkan harga produk pertanian sehingga petani tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar. Selanjutnya, yang keenam, pengembangan usaha bersama. KUD dapat menginisiasi berbagai usaha bersama seperti pengolahan hasil pertanian, peternakan, atau jasa pelayanan. Selanjutnya, saya akan membahas kontribusi koperasi terhadap pemberdayaan masyarakat. Koperasi memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pelatihan pendidikan dan akses pasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat. Haryanto 2020. Menurut Suryanto 2018, koperasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi terutama di sektor pertanian sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, koperasi turut mendukung kemandirian masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan yang meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha. Sutrisno 2019. Koperasi juga di Indonesia telah diberikan kontribusi signifikan dalam memajukan sektor ekonomi dan sosial, termasuk mendukung pelaku UMKM melalui layanan simpanan pinjaman untuk membangun usaha meskipun menghadapi tantangan seperti kualitas sumber daya manusia. Koperasi memiliki potensi yang besar untuk terus meluas dampaknya tuh dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi, KUD memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan KUD menjadi lembaga yang lebih kuat, modern, dan berdaya saing.